Halo kawan, selamat datang di channel The Figur Biografi. Kali ini kita akan membahas biografi singkat salah satu tokoh reformasi Indonesia yaitu Insinyur Soekarno atau yang sering dikenal dengan Bung Karno. Tanpa berlama-lama berikut biografi singkat Insinyur Soekarno. Dr. H.C. Insinyur Haji Soekarno, lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat 21 Juni 1970. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada kurun waktu 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno lahir di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi, karena ia sering sakit maka ketika berumur 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Soekemiso Srodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyomanrai. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Hardjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911 Soekarno dipindahkan ke Europese Lagere School, ELS. Untuk memudahkannya diterima di Hogereberger School, HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di LS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya. Tamat HBS Surabaya bulan Juli 1921 bersama Joko Asmorekan satu angkatan di HBS. Soekarno melanjutkan ke Teknis C Hogeschool T Bandoeng, sekarang ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil pada tahun 1921. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno bersama teman-temannya dari Algemene Studieclub mendirikan Partai Pro Kemerdekaan, Partai Nasional Indonesia, PNI, dan Soekarno terpilih sebagai pemimpin pertama. Partai ini menganjurkan kemerdekaan bagi Indonesia dan menentang imperialisme dan kapitalisme karena berpendapat bahwa kedua sistem tersebut memperburuk kehidupan rakyat Indonesia. Kegiatan PNI menarik perhatian pemerintah kolonial, dan pidato serta pertemuan Soekarno seringkali disusupi dan diganggu oleh agen polisi rahasia kolonial, Politieke Inlichtdienst. Akhirnya, Soekarno dan para pemimpin penting PNI lainnya ditangkap pada tanggal 29 Desember 1929. Soekarno sendiri ditangkap saat sedang berkunjung ke Yogyakarta. Pada awal tahun 1929, selama kebangkitan nasional Indonesia, Soekarno dan rekan pemimpin nasionalis Indonesia Muhammad Hatta, kemudian wakil presiden, pertama kali meramalkan Perang Pasifik. Peluang yang mungkin diberikan oleh kemajuan Jepang di Indonesia demi tujuan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, ketika Filipina dibebaskan oleh pasukan Amerika, Jepang mengizinkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI. Soekarno diangkat sebagai ketua BUPKI dan ditugaskan memimpin pembahasan untuk mempersiapkan dasar negara Indonesia masa depan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengizinkan pembentukan badan yang lebih kecil, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Sebuah komite beranggotakan 21 orang yang bertugas menciptakan struktur pemerintahan khusus untuk negara Indonesia masa depan. Pada tanggal 9 Agustus, pimpinan tertinggi PPKI, Soekarno, Hatta, dan KRT Rajiman Wediodiningrat, dipanggil oleh Panglima Pasukan Ekspedisi Selatan Jepang Marskal Lapangan Terauchi memberikan kebebasan kepada Soekarno untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Bebas dari campur tangan Jepang. Setelah minum dan makan, rombongan Soekarno diterbangkan kembali ke Jakarta pada 14 Agustus. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyatakan penerimaan mereka terhadap persyaratan Deklarasi Potsdam dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sore hari itu para pemimpin kelompok pemuda dan anggota Peta Hairul Saleh,
Soekarni, dan Wikana, yang telah mendengarkan siaran radio Barat. Mereka mendesak agar Soekarno segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Pada dini hari tanggal 16 Agustus, ketiga pemimpin pemuda tersebut, karena tidak sabar dengan keraguan-raguan Soekarno, menculiknya dari rumahnya dan membawanya ke sebuah rumah kecil di Rengas Dengklok, Karawang, milik sebuah keluarga Tionghoa dan ditempati oleh Peta. Di sana mereka memperoleh komitmen Soekarno untuk mendeklarasikan kemerdekaan keesokan harinya. Malamnya, para pemuda mengantar Soekarno kembali ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira penghubung Angkatan Laut Jepang di kawasan Menteng, Jakarta, yang bersimpati dengan kemerdekaan Indonesia. Di sana, ia dan asistennya Sajoeti Melik menyiapkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yang menjadi momen penting dalam sejarah negara tersebut. Meskipun itu berisiko tinggi dan berbahaya, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Setelah proklamasi, Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia dan menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Selama masa pemerintahannya, dia bekerja keras untuk membangun fondasi negara baru. Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan berbicara dengan pidato berpengaruh. Setelah digulingkan, Soekarno diasingkan dan ditahan di berbagai tempat di Indonesia. Dia meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Meskipun dia tidak lagi berkuasa, pengaruh dan warisannya tetap terasa dalam sejarah dan politik Indonesia. Jejak perjuangan Soekarno mencerminkan dedikasi dan perjuangan panjang untuk kemerdekaan Indonesia serta peran pentingnya dalam membangun fondasi negara tersebut, baik dalam hal politik maupun ideologi. Ia dianggap sebagai salah satu bapak pendiri Indonesia dan tokoh penting dalam sejarah negara ini.